Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ihsanul Haq dengan NIM C24031022. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan atau melakukan video teaching terkait pertumbuhan dari matkul biologi perikanan. Jadi, apa saja yang akan saya jelaskan? Mungkin saya akan menjelaskan tentang apa itu pertumbuhan dan bagaimana cara kita mengukur pertumbuhan seperti yang dilakukan di lab biologi perikanan. Jadi pertama-tama apa sih pertumbuhan itu? Jadi pertumbuhan secara umum adalah perubahan dimensi, panjang, berat, volume, jumlah, dan ukuran persatuan waktu, baik itu individu, stok, maupun komunitas. Dan menurut Eventi pada tahun 79, pertumbuhan terdiri dari pertumbuhan mutlak dan pertumbuhan nisbi. Pertumbuhan mutlak yaitu ukuran rata-rata ikan pada umur tertentu seperti panjang rata-rata ikan di umur 1 tahun. Pertumbuhan nisbi yaitu panjang atau berat yang dicapai ikan dalam satu periode waktu tertentu dihubungkan dengan panjang atau berat awal di periode tersebut. Jadi, apa sih yang dilakukan di lab biologi perikanan kemarin? Jadi, hal yang pertama kami lakukan adalah tentu saja menyiapkan alat dan bahan, masuk ke lab sesuai SOP yang sudah diterapkan. Lalu kami dibagi dengan dalam beberapa kelompok yang nantinya akan meneliti satu ikan untuk 1 semester ke depan. Dan ikan yang saya dapatkan dan kelompok saya dapatkan adalah ikan selar kuning. Nah, ikan selar kuning ini akhirnya diberikan semacam kode dengan mengambil akronim dari selar kuning yaitu SK, ditambahkan dengan angka ikan sesuai dengan kelompok yang menentukan, lalu diberikan dengan kode kelompok dan NIM sebagai kode full untuk ikan yang diteliti selama 1 semester itu. Yang kedua adalah pengukuran panjang dan berat. Untuk pengukuran panjang tersendiri dilakukan di styrofoam dengan menempelkan 2 penggaris di kiri dan kanan. Dan hal ini akan membuat semacam pengukuran, dan ikan yang ditaruh di atas styrofoam itu akan ditancapkan oleh sebuah jarum pentul agar ikan tersebut terbuka siripnya, sehingga akan memudahkan untuk melakukan pengukuran secara benar. Lalu yang selanjutnya adalah pengukuran bobot. Pengukuran bobot dilakukan di timbangan digital maupun timbangan ikan. Maupun saya lebih menyarankan di timbangan digital, karena timbangan digital mampu memberikan angka hingga angka di belakang koma. Sementara untuk timbangan digital sendiri harus mengalami penyesuaian tertentu agar memiliki timbangan yang akurat. Setelah ikan ditimbang, ikan akhirnya melakukan proses dokumentasi terlebih dahulu. Dan setelah dokumentasi pertama akan dilakukan sebuah pembedahan. Jadi pembedahan dilakukan dengan cara melihat apakah di bawah itu ada anus yang bisa dimasuki oleh sebuah gunting, yang nantinya anus ini akan dipotong menuju ke arah sirip bagian belakang ikan, memutar sampai ke atas, lalu di atas itu usahakan potong jangan sampai mengenai sirip bagian luar sana. Dan akhirnya ikan tersebut dibuka sehingga ikan tersebut bisa terlihat gonatnya. Jangan lupa juga untuk menggunting sehingga terasa tulangnya ya, karena kalau kulitnya saja kita tidak akan bisa untuk melihat gonatnya. Jadi ketika gonat sudah dilihat, kita juga sudah bisa mengkonfirmasi apakah itu jantan atau betina dengan sebuah klasifikasi bahwa jantan itu memiliki gonat dengan warna yang bening putih seperti susu, dan betina memiliki gonat dengan warna merah. Saya sendiri mendapatkan 3 ikan yang saya teliti, ada 2 jantan dan 1 betina. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana kita lanjut kembali. Jadi setelah melakukan pembedahan dari daging tersebut, akhirnya kita menuju ke proses yang selanjutnya, yaitu melakukan dokumentasi lagi sehingga terlihat sedikit gonatnya dari ikan tersebut. Dan yang selanjutnya adalah mengidentifikasi gonat sesuai dengan TKG yang tersedia. Untuk penelitian saya sendiri, untuk yang jantan saya menemukan ada yang TKG 4 dan 5. Untuk yang betina memiliki gonat dengan klasifikasi TKG yang keempat. Lalu yang selanjutnya adalah pengambilan gonat. Jadi gonatnya diambil menggunakan sudip dengan hati-hati, jangan sampai pecah.
Lalu di balik gonat tersebut nantinya kita juga bisa menemukan suatu hal yang cukup panjang, yaitu usus pada ikan, yang ususnya sendiri menempel pada lambung, sehingga ketika sudah dapat usus dengan hati-hati, lambung juga biasanya akan mengikuti, dan usus ini akan diburai agar panjang, sehingga kita juga bisa mengukur panjang dari usus dan lambung tersebut, dan mengukur bobotnya beserta dengan gonat tadi juga diukur bobotnya ya. Jadi setelah melakukan hal tersebut, lakukanlah dokumentasi yang ketiga dengan cara menjejerkan ikan yang sudah dibedah beserta gonat dan ususnya. Lalu data-data yang sudah kita dapatkan tadi, misalnya panjang ikan, bobot ikan, berat gonat usus dan panjang usus, itu kita masukkan ke dalam sheet. Lalu setelah dimasukkan datanya ke sheet, kita bagi per kelompok itu untuk dikumpulkan nantinya untuk penugasan kami. Lalu setelah itu dilakukanlah proses yang terakhir, yaitu menaruh gonat dan usus lambung ke dalam botol jar yang nanti akan diberikan formalin dengan konsentrasi 10%. Dan bahan penelitian ini akan diteliti untuk 1 semester ke depan. Lalu jangan lupa juga untuk bersihkan lab dan alat-alat setelahnya ya, karena masuk lab saya sudah bersih, keluar juga harus dong. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan untuk micro teaching praktikum biologi perikanan pada sesi kali ini. Sampai jumpa, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.